Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka kajian kitab Risalah Al-Mu'awanah di halaman yang pertama. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadi al-wahhabir razzaqil hananil mannan. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemurah, yang Maha Dermawan, yang Maha Pemberi, yang Maha Memberi rizki, yang Maha Pengasih, yang Maha banyak karunia-Nya. Alladzi ba'asa Muhammadan khatama anbiya'ihi birisalati, zat yang telah mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabinya dengan membawa risalahnya ila jami'il insi wal jan, kepada semua manusia dan jin. Wa anzala alaihil Qur'an fi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad yang di dalamnya berisi petunjuk dan berbagai penjelasan untuk manusia berupa petunjuk pembeda yang hak dan yang batil. Al-Baqarah 185. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma wassa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa, dan Allah telah mensyariatkan bagi beliau dan bagi umat beliau dengan sesuatu alias agama yang Allah telah wasiatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada kita, dilengkapi, disempurnakan dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Wa faddala dinahu ala sairil adyan, dan Allah telah mengistimewakan agama beliau di atas agama yang lain. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaih, dan Allah telah menjadikan beliau sebagai makhluk yang paling mulia di sisinya. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kajian subuh setiap Sabtu kedua kita akan membahas kajian tentang tasawuf dengan bantuan kitab namanya Risalah Al-Mu'awanah. Sesuai dengan yang kita sampaikan pada pertemuan kita yang lalu, bahwa Syekh Zainuddin Al-Malibari beliau menyampaikan ta'allamana ilman yusakhihu ta'atan wa akidatan wa muzakkil qalbi uskula. Ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Ada fardu itu ada berapa, Pak? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu apa? Kalau fardu ain itu apa? Wajib. Kalau fardu kifayah? Kalau fardu kifayah apa? Bisa diwakilin, wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Ternyata bahasanya kalau dengan bahasa wajib, fardu semuanya wajib. Tapi bahasanya
Gitu. Yang namanya apa? Yang namanya fardu kifayah itu memang gugur kewajiban ketika ada yang mewakili. Tetapi levelnya tetap fardu. Makanya di Madinah, kemudian juga di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, kenapa yang namanya sholat jenazah itu lebih dulu? Mayit jenazah di depan, itu ba'diyah belakangan, Pak. Makanya mereka mendahulukan untuk sholatnya sholat jenazah alias sholatnya sholat mayit terlebih dahulu, baru setelah itu ba'diyah. Kenapa? Kedudukan fardu kifayah walaupun boleh dikatakan kifayah tapi levelnya tetap fardu, Pak. Dia lebih didahulukan dari apa? Dari sunnah biasa. Kalau fardu ain itu adalah la yaskutul haraju an fi'lil baki. Kewajiban yang tidak kemudian bisa diwakili oleh seseorang. Berbeda dengan fardunya fardu kifayah, sakotol haraju an fi'lil baki. Gugur satu kewajiban dengan ada yang mewakili seseorang. Gugur kewajiban. Itu namanya fardu kifayah. Ulama sepakat bahwa yang namanya ilmu itu yang fardu ain itu ada 3. Sesuai dengan perkataan Syekh Jainuddin Al-Malibari, termasuk dalam kategori ilmu syariat. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah kajiannya kajian ilmunya ilmu tauhid alias ilmunya ilmu akidah. Yang nomor kedua namanya ilmu fikih. Dan yang nomor ketiga namanya ilmunya ilmu tasawuf. Dari mana? Kata Syekh Jainuddin Al-Malibari, ketiga ilmu itu manfaatnya istimewa. Ilmu tauhid yusakhihu akidatan. Dia mampu meluruskan keyakinan seseorang. Sedangkan ilmunya ilmu yusakhihu ta'atan. Mampu kemudian meluruskan ibadah, bentuk ketaatan seseorang kepada Allah. Sedangkan kajian ilmunya ilmu tasawuf wa muzakil qalbi, berfungsi untuk membersihkan hati. Ulangi, ilmu fikih fungsinya untuk apa? Meluruskan ibadah. Ilmu tauhid fungsinya untuk apa? Meluruskan akidah, keyakinan. Ilmu tasawuf fungsinya untuk apa? Membersihkan hati. Jadi sebetulnya kalau memang Bapak ingin paham, kajian fikih itu kajian tentang Islam. Dasarnya fikih adalah rukun Islam. Kajiannya kajian tauhid adalah kajian tentang iman. Sebab tauhid dasar kajiannya adalah rukun iman. Kajian tentang tasawuf itu adalah kajian tentang ihsan. Ihsan itulah sebenarnya yang dinamakan dengan tasawuf. Cuma kadang-kadang ada orang yang masih alergi ketika bahasanya tasawuf. Tapi kalau bahasanya dirubah, apa? Kajian akhlaktan gitu kan. Bahasanya kita ikut kajian akhlak. Padahal yang namanya tasawuf itu namanya kajian akhlak. Tapi bicaranya akhlak yang mana? Akhlak batin. Jadi yang namanya akhlak itu terbagi 2. Ada lahiriah, dohiriah. Yang nomor kedua ada apa? Batin. Sikap seseorang harus berdasarkan akhlak.
Tetapi kemudian jangan lupa bahwa yang terpenting pula adalah bagaimana hati kita pun kemudian belajar untuk berakhlak. Kenapa? Wong Allah tidak pernah melihat penampilan seseorang. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila kulubikum. Allah tidak melihat bentuk seseorang. Allah tidak lihat kemudian parasnya seseorang. Maka yang Allah lihat adalah walakin yanduru ila kulubikum. Allah lihat itu adalah hati kita. Maka sebetulnya yang harus betul-betul menjadi bahan perhatian adalah belajar untuk mensucikan, membersihkan hati. Ini juga sama, namanya kajian akhlak. Pak, kalau ada yang bilang yang namanya tasawuf tuh katanya bid'ah, saya bilang bukan tasawuf deh, akhlak boleh tidak? Kalau memang kajian akhlak boleh, hanya beda penamaan. Tasawuf itu bicaranya akhlaknya akhlak batin, akhlaknya akhlak hati. Kenapa sebabnya? Para ulama sepakat. Yang disebut dengan tasawuf itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatiha. Ilmu tasawuf adalah sebuah kajian, sebuah pedoman untuk mengetahui keadaan nafsu. Bagaimana keadaan nafsu kita? Seperti apa nafsu kita? Bagaimana dorongannya? Saya tanya sama Bapak. Musuh kita tuh siapa sebenarnya? Musuh kita yang sebenarnya tuh siapa, Pak? Jawabannya ada di dalam Quran. Musuh kita tuh ada dua. Jangan jauh-jauh dulu nyalahinnya setan. Yuk kita nyalahin diri kita sendiri. Kemarin ketika setiap datang Ramadan, datang lagi Ramadan gitu. Datang lagi Ramadan gitu. Ini setan ngeles terus, Pak. Kenapa katanya? Di Ramadan katanya kami dibelenggu, di Ramadan kami dirantai, di Ramadan kami dihalang untuk menggoda manusia. Tapi kenapa ketika Ramadan masih tetap aja orang nyalain kami, katanya begitu, Pak. Setan disalahin mulu. Di gara-gara setan nih katanya. Nggak sholat gara-gara apa, Pak? Setan juga. Nggak puasa gara-gara siapa, Pak? Gara-gara setan. Lagi-lagi setan dia apa? Disalahkan. Tapi ketika Ramadan setan ngeles, Pak. Jangan salahkan kami. Ini kerjaannya kerjaan manusia sendiri. Lihat bagaimana Allah berfirman di dalam suratnya, surat Yusuf ayat 52. Apa kata Allah? Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Tidak ada yang terbebas daripada nafsunya. Ada orang yang diciptakan oleh Allah tanpa nafsu. Ada orang yang diciptakan oleh Allah tanpa nafsu? Enggak ada, Pak. Nafsu itu mohon maaf, sudah memang bagian daripada ruhani seseorang, nggak bisa hilang. Selama orang hidup nafsunya tuh ada. Selama orang hidup keinginan tuh ada. Makanya keinginan seseorang terhadap dunia tuh kata Nabi nggak bakalan ada habis-habisnya. Laukana libni adam mawadian min dahabin. Andaikan seseorang memiliki sebuah investasi berupa lembah yang isinya emas, Pak. Wadian min dahabin. Dia punya investasi, ternyata punya tanah, punya lembah, isinya emas. Kata Nabi bilang,
ahabba ayyakuna lahu wadiyani, dia masih berharap memiliki investasi lembah keduanya. Punya rumah satu, tetap ingin rumah yang keduanya. Punya kemudian kendaraan satu, tetap ingin punya kendaraan yang berikutnya. Sudah punya dua, apakah berhenti? Masih tetap ingin yang ketiganya. Dan terus menerus. Nafsu tuh gak bakalan pernah ada habis-habisnya. Sampai kapan? Sampai kata Nabi, wala yamla'u fahu illa turab. Sampai kemudian mulutnya dipenuhi dengan tanah. Alias apa Pak? Sampai meninggal dunia baru selesai keinginannya. Tapi selama diberikan oleh Allah kehidupan, nafsu akan tetap ada. Bapak mau kendaraan, tambah lagi kendaraan. Mau rumah, tambah lagi rumah. Nggak masalah. Cuma satu yang diminta oleh yang di rumah. Apa coba? Jangan nambah istri. Kalau cuma nambah kendaraan, istri ke bawah senang Pak. Tapi kalau kemudian Bapak nambahnya nambah istri, naudzubillah Pak. Berabe. Ngajinya ngaji tasawuf, belajar melembutkan hati, masih aja niatannya nambah melulu. Nah ini belajarlah merasa apa? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Kenapa sebabnya? Toh ketika diikutin nafsu tuh gak bakalan pernah ada habis-habisnya. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Musuh kita yang sebenarnya apa Pak? Nafsu. Nomor kedua siapa Pak? Setan. Boleh disalahin setan. Kenapa? Lihat surat Al-Hijr. Ayatnya ayat 39. Ayatnya ayat 40. Apa kata iblis bilang? Qala rabbi bima agwaitani. Duhai, dikarenakan kau menghukumi aku sesat. Ini setan ngaku, iblis ngaku bahwa Allah tuh telah menjadikan iblis itu adalah orang makhluk yang tersesat. Tapi kata iblis, qala rabbi bima agwaitani, duhai Tuhan, dikarenakan engkau telah menghukumi aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, yakin akan aku jadikan kemaksiatan di muka bumi terasa indah. Saya tanya sama bapak-bapak, maksiat yang model mana yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan? Semua bicara maksiat itu sekalipun mesti keluar duit banyak Pak, puas, bahasanya begitu Pak. Puas katanya kita ngabisin duit malam ini. Puas kita ngabisin duit hari ini. Orang tuh puasnya tuh dengan menghabiskan uang untuk maksiat. Kenapa? Setan tuh hebat. La uzayyinanna lakum fil ardi, dijadikan maksiat itu di pandangan manusia terasa indah. Bahkan bukan cuma itu. Bukan cuma sampai keindahan. Wala ugwiyannahum ajmain, akan aku sesatkan manusia seluruhnya. Tuh, ini luar biasa. Musuh yang nyata bagi manusia cuma dua. Musuh kita tuh bukan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Bukan orang yang berbeda partai. Bukan orang yang berbeda haluan. Jangan bawa partai ketika masuk masjid. Jangan bawa-bawa atribut bendera yang lain ketika masuk ke masjid. Ketika masuk dalam sebuah kajian. Anda mau bawa masjid kemana? Toh bendera itu tidak berlaku nanti di hadapan Allah. Justru ketika kita berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, akhirnya masjid tidak makmur. Kenapa sebabnya? Karena orang yang datang ke masjid masing-masing membawa bendera sendiri. Tinggalkan bendera itu di rumah. Anda dari ormas apapun, kita dari kelompok manapun, tinggalkan di rumah. Ketika datang ke masjid, utuh membawa hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang insya Allah kita berhasil, kita sukses sama-sama memakmurkan masjid yang kita cintai. Jangan ada kepentingan 2024 kah
atau kapankah, tidak ada kepentingan untuk urusan itu. Yuk kita senantiasa memakmurkan masjid ini ikhlas betul-betul karena mencari keridhaan Allah, bukan mencari pengikut, bukan mencari orang, menjadikan mereka sebagai anggota dalam kelompok atau kemudian komunitas kita. Jangan sekali-kali seperti itu. Mau dibawa kemana? Orang sudah jelas masjid itu membawa menuju Allah, malah dibawa ke jalan yang lain. Bicara kepentingan yang didahulukan, repot Pak. Nggak bakalan makmur masjid kita. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, musuh yang sebenarnya sekali lagi saya bilang, yang pertama adalah nafsu, yang nomor kedua adalah setan. Ilmu tasawuf adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wasifatiha. Belajar kita mengenali diri kita, belajar kita mengenali nafsu kita, dorongannya begitu kencang, belajar kita memahami diri kita, maka insya Allah pelan-pelan kita bisa menundukkannya. Kenapa sebabnya? Wasifatiha adaniyah adamiti walhamidati, ada sifat pada diri kita yang memang dikatakan sifatnya damimah. Damimah itu sifat yang jelek, sifat yang tercela. Walhamidati, dan bahkan ada juga sifat yang baiknya. Jadi intinya tasawuf bukan untuk orang hebat, udah bisa ketemu dengan Tuhan, tiba-tiba udah gak perlu sholat lagi. Aduh, nggak perlu sholat lagi kita Pak. Kenapa? Sudah makrifat ketemu sama Tuhan kita katanya. Kalau orang sudah makrifat ketemu sama Tuhan, ngajinya ngaji tasawuf, ngajinya ngaji torekat, ya Allah malah ninggalin syariat. Ini kebablasan. Orang hidup tuh harus belajarnya belajar syariat. Mulianya seseorang dengan mengamalkan syariatnya, bukan malah meninggalkan syariatnya. Jadi maaf, tuduhan orang yang mengatakan ilmu tasawuf adalah ilmu untuk orang bisa mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau menurut saya terlalu jauh. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengenali diri kita. Bagaimana kita memahami sifat kita. Karena dikatakan oleh orang soleh, man arofa nafsan arofa robbah, orang yang mengenal dirinya, dia akan bisa mengenal Tuhannya. Kenali diri kita, niscaya kita akan mengenal Tuhan kita dengan baik. Siapa kita? Bagaimana kedudukan kita? Kenali dengan baik. Makanya di sini pentingnya orang belajar syariat terlebih dahulu. Sebelum dia belajar ilmu torekat, ilmu hakikat, belajarlah ilmu syariat. Dikatakan kata Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, wa syara'a lahu wa li ummatihi ma wassa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dari dulu zaman nabi kita, dari nabinya Nabi Adam, nabinya Nabi Nuh, nabinya Nabi Ibrahim, Musa, Isa, bahkan sampai Nabi kita Muhammad, itu membawa syariat. Mereka membawa syariat. Makanya hidupnya itu selalu berpijak di atas syariat. Ini kita diajarkan untuk berpijak di atas syariat. Dan istimewanya, wa faddala dinahu ala sairil adyan. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan agamanya adalah agama yang paling apa? Agama yang paling terbaik, yang paling istimewa di atas agama-agama yang lain. Ini agama syariat Nabi kita Muhammad, syariat agama Islam adalah syariat yang terbaik. Bahkan bukan cuma syariatnya, wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi, yang membawa risalahnya adalah manusia yang termulia. Bahkan bukan cuma itu. Dan kemudian umatnya pun waja'ala ummatahu khaira ummatin. Umatnya pun adalah umat yang terbaik. Pak, kita ini
di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110 adalah umat yang kuntum khairu ummatin. Kita adalah umat yang terbaik. Tapi maaf, lihat Allah katakan kita tuh dinyatakan yang terbaik adalah selama kemudian ukhrijat linnas. Kita bermanfaat hidup itu untuk orang banyak. Kita bermanfaat hidup itu untuk orang lain. Kalau cuma hidup manfaat buat diri sendiri, manfaat buat keluarga saja, belum seberapa hebat. Makanya, ini Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad membuat judul kitab itu berdasarkan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 2. Maka lihat bagaimana kutipannya, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal. Ta'awan itu apa? Ta'awan itu namanya al-muawanah, tolong menolong. Silakan dibaca di covernya, Risalah Al-Mu'awanah wal Mudhaharati wal Muadzarati. Artinya adalah risalah muawanah adalah risalah yang saling menolong artinya. Kemudian apa arti dari mudhaharah? Mudhaharah artinya saling bantu. Muazzarah apa? Saling sokong menyokong, dorong mendorong. Pak, kita bisa nggak hidup soleh sendiri? Nggak bisa. Hidup bener sendiri? Nggak bisa. Jadi kalau bapak bener sendirian nggak jelas. Masa bener sendiri? Benar itu ternyata harus dibuktikan. Benar itu harus sesuai dengan syariat. Sepakat namanya bener. Itu namanya benar, Pak. Makanya ketika orang menyatakan dirinya soleh belum tentu. Soleh itu harus berbarengan. Orang tuh harus senantiasa al-mu'awan, saling tolong menolong. Wal mudhahara, dia harus kemudian saling bantu. Wal muadzar, saling dorong mendorong, dukung mendukung. Pak, bisa nggak kita tanpa saling tolong menolong? Nggak bisa. Kita nih sekarang lagi mengejar kemuliaan kedudukan di hadapan Allah. Ketika Nabi katakan ad-dunya mal'unun. Dunia, saya bilang kemarin, itu terlaknat. Dunia itu dipandang buruk. Baik di pandangannya pandangan Allah dan Rasulnya ataupun pandangan orang-orang soleh. Dunia itu hina, Pak. Bahkan wama pihak termasuk apa yang di dalamnya. Berarti manusia pun terbawa hina, Pak. Kecuali siapa? Illa dzikrullah, kecuali orang yang melazimkan untuk selalu zikir kepada Allah. Wama walah, dan kemudian yang semisalnya. Majlis-majlis taklim, majlisnya majlis zikir, majlisnya majlis solawat, majlisnya halakoh kajian keagamaan. Itu adalah wamawalah namanya, Pak. Tidak hina orang yang berkumpul untuk ikut dalam sebuah kajian. Bahkan yang lebih hebat, wa aliman wa muta'aliman, au aliman wa muta'aliman, atau dia memposisikan dirinya sebagai alim atau muta'alim. Alim jadi guru, muta'alimnya jadi murid. Bapak mau menempatkan diri di mana? Kalau memang kita mampu untuk menjadi alim, jadilah orang alim, Pak. Kalau bapak mau menempatkan diri misalkan menjadi murid, jadilah murid. Ini jadi murid kagak, kemudian jadi alim juga kagak. Mau gimana? Illa zikrullah wa mawalahu wa aliman au muta'aliman. Orang yang menempatkan diri sebagai guru dan murid, luar biasa kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada kalanya kita harus jadi guru, ada kalanya kita harus jadi murid. Saya ada kalanya jadi murid, Pak. Saya ikut kajian-kajian para ulama. Kita ada komunitas dari pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya. Miftahul Huda Tasikmalaya, kajian rutin kita setiap bulan, Pak. Setiap bulan kita bertemu dengan guru-guru kita dari Tasik. Ada kalanya kita menempatkan diri sebagai murid. Tanpa melulu harus jadi guru. Sombong amat. Di mana-mana pengennya jadi guru mulu. Di mana-mana pengennya menggurui terus. Ada kalanya seorang guru sekalipun dia harus tetap belajar, memposisikan dirinya sebagai murid. Dan ada kalanya seorang murid pun ada kalanya dia belajar untuk menjadi seorang guru, Pak. Makanya yang namanya tarawih, mohon maaf, yang kultumnya ustadz dari luar boleh dihadirkan, tapi Bapak juga sekali-kali ngisi dong. Pengurus juga mewakili dong. Supaya apa? Berkembang. Kita menempatkan diri kadang jadi murid, kadang jadi guru. Untuk berbagi, Pak. Melatih apa? Melatih mental menjadi seorang pendidik, menjadi seseorang penyampai kebenaran. Baligu ani walau a. Saya sampaikan sedikit. Ada yang unik. Saya tanya sama bapak-bapak, perempuan itu dinyatakan solehah itu kapan? Bapak pernah terbayang tidak? Seorang perempuan itu dinyatakan solehah kapan? Ayo. Bapak punya istri solehah belum? Bapak punya istri solehah belum? Hah? Solehah belum, jujur nih? Belum? Kenapa Pak bisa bilang belum begitu? Bapak, Ibu hadirin, mohon maaf, saya ambil runjukan dari hadis Nabi. Seorang istri yang solehah itu ternyata berdasarkan kajian riset saya tuh terhadap hadis ini, itu diukur ketika dia sudah menikah. Kenapa saya bilang diukurnya ketika dia sudah menikah? Ketika sebelum menikah walaupun dia hafidz Quran, ketika sebelum menikah walaupun dia pondokan, orang yang pernah ngalamin nyantren, bahkan nyantrennya tidak sebentar. Orang ahli ilmu. Sekalipun boleh dikatakan dia ahli ilmu. Sekalipun boleh dikatakan dia selalu menjaga perintah Allah. Soleh belum? Ukurannya saya bilang belum. Kenapa sebabnya? Seseorang yang dinyatakan solehah dari kalangan perempuan itu dikatakan oleh Nabi, mereka adalah menjadi perhiasan dalam hidup yang terindah. Harta yang paling berharga itu istri yang solehah. Oh, jadi bahasanya istri yang solehah. Jadi ketika dia sudah kemudian menjadi seorang istri, sudah berkeluarga, di situ akan nampak kesolehahannya. Dengan cara apa, Pak? Kalau dia mampu menjalankan tugasnya dengan benar. Apa tugasnya seorang istri? Jawabnya adalah istri yang solehah. Kata Nabi, tu'inu ahadakum li umuri akhiratikum, yang mampu mendorong kamu, mampu mensupport kamu, yang mampu kemudian menolong kita, mengingatkan kita urusan akhirat kita. Kalau istri baru bantuin kerja suami, mohon maaf belum solehah. Kenapa sebabnya? Saya tanya, istri nyari duit buat siapa? Ulangi, istri nyari duit buat siapa? Ibu nyari duit buat siapa, Bu? Ternyata buat istri, buat dia sendiri. Nggak ada buat suami, nggak ada. Nyari duit tuh buat istri, nggak ada untuk berbagi dengan suami. Kalau istri sebatas bantuin suami lewat karir, lewat kerjaan, lewat kemudian dagang, bisnis dan lainnya, mohon maaf, belum solehah. Sekalipun dia bilang saya bantuin kamu loh, saya bantuin kerja, bantuin
pulang pagi, saya berangkat pulang sore, saya juga capek sama kayak kamu. Wow, luar biasa kan? Tapi maaf, saya bilang belum soleha. Kenapa? Karena tugasnya istri itu bukan itu. Apa tugasnya dia? Tu'inu ahadakum li umuri akhiratikum. Kalau seorang istri mampu mendorong, mensupport suaminya urusan akhiratnya, maka dialah istri yang solihah. Suami capek telat bangun, sama istri dibangunin. Pak, ada kajian subuh pak di masjid, dibangunin. Pak, belum bisa ya. Bangun dulu pak, belum bisa. Pak, bangun dulu pak. Jam 2:30, jam 3:30. Ya Allah. Atau ada waktu pak masih jam 4. Kalau seorang istri support dorong urusan akhirat, ya Allah, belum benar dikatakan solehah. Tapi kalau belum bisa mendorong itu, belum bisa dikatakan solehah. Mau berangkat ke masjid Jumatan, Pak bawa duit berapa? Bawa duit berapa Pak? Enggak bawa mah, bawa ada 50.000, bawa ke masjid. Pak, bulan ini sudah berbagi dengan anak yatim belum? Belum mah, ayo berbagi dengan anak yatim. Pak, infak yang 2,5% sudah dikeluarin belum? Belum mah, keluarin. Kalau istri support urusan itu, Masya Allah Rabbi, dialah sebenarnya istri-istri yang soleha. Jadi tolak ukurnya perempuan yang soleha, maaf, bukan ketika lajang. Kalau lajang belum terukur Pak. Sekalipun hafid Quran, mondoknya lama, rajin ibadah, belum terukur. Lihat nanti ketika dia sudah berumah tangga. Di saat memang ngurusin anak, di saat yang banyak tanggung jawab, banyak kemudian pekerjaan, kira-kira support urusannya, urusan akhirat nggak sama suaminya? Kalau dia support urusan akhirat, yakin dialah istri yang kita dambakan, yang disebut dengan istri solehah. Saya yakin yang hadir subuh ini, pagi ini di sini adalah ibu-ibu yang solehah, yang selalu mengingatkan suami-suaminya untuk mau hadir dalam kajian ilmu agama. Inilah yang disebut namanya Risalah Al-Mu'awanah. Kajian ini bicaranya tolong menolong. Kajian ini bicaranya adalah bantu membantu. Kajian ini adalah bicaranya dorong mendorong. Ya kalau kagak didorong macet. Kalau kagak dibantu ya kagak lancar. Makanya rajin-rajin Bapak berangkat ke puncak. Insya Allah nanti ketemu namanya Masjid At-Ta'awun. Artinya ta'awun adalah saling tolong menolong. Jadi kalau udah nyampe ke puncak mesti bisa apa Pak? Bisa saling tolong menolong. Inilah kajian Risalah Al-Mu'awanah. Jadi intinya bukan berlebihan ingin ngaji tasawuf supaya jadi orang sakti, orang hebat. Yang ujungnya ketika sudah ketemu Allah gak perlu ngapain lagi. Gak perlu ibadah lagi, gak perlu sholat lagi. Nih ngaco nih orang. Ilmu ini memperbaiki hati kita. Yuk kita saling bantu membantu, kita saling dorong mendorong. Siapa? Siap? Jadi Risalah Al-Mu'awanah adalah risalah tolong menolong dalam kebaikan. Udah jam 6. Mau kita buka sesi tanya jawab ya? Itu mungkin untuk kajian kita. Di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari ulasan dari Pak Ustadz tadi, sampai ada yang lari, ada sebagian yang lari dengan tasawuf, istilah tasawuf tadi itu. Mereka itu menyatakan apakah itu dalilnya dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua,
sesuatu maksiat tadi adalah suatu kenikmatan. Ya. Apapun dikeluarkan untuk kenikmatan, rasanya puas. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kenikmatan itu dilakukan di jalan yang terbaik menurut kita? Tapi seperti contoh misalnya menyumbangkan donatur uang kita habis itu tapi kita merasa puas. Apakah suatu itu maksiat? Karena ada di situ suatu keangkuhan. Yang ketiga itu tadi sampai ada istilah tidak mau sholat lagi karena sudah belajar tasawuf apa itu kan. Karena saya dengar itu ada ungkapan seperti gini. Belajar apa? Dirinya mengenal Allah, Allah mengenal dirinya. Kalau Allah sudah mengenal dirinya, nggak perlu lagi sholat. Nah itu, saya dengar ada seperti itu ungkapan itu. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dasarnya kajian ilmu tasawuf? Maka jawabannya adalah hadis Nabi tentang rukun agama yang dinamakan dengan hadis Jibril. Fa'akhbirni anil Islam, fa'akhbirni anil iman, fa'akhbirni anil ihsan. Jadi ihsan itulah yang dinamakan dengan akhlak, yang dinamakan dengan tasawuf. Maka ketika memang dasarnya jelas, dasarnya ada, maka ilmu ini bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang baru. Itu dasarnya. Yang selanjutnya kaitan juga tentang tasawuf ini adalah bagaimana ungkapan tadi, man arofa nafsan arofa robah. Siapa yang mengenal kepada dirinya, maka dia mengenal kepada Tuhannya. Jadi siapa, bukan bagaimana Tuhan mengenal kita, ketika Tuhan sudah kenal kita berarti sudah nggak lagi sholat. Bukan begitu bahasanya. Bahasanya siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Sang Penciptanya. Maksudnya apa ungkapan itu? Ungkapan itu tasawuf mengajarkan kepada kita untuk menjadi ahlinya bukan cuma sekedar ahli zikir, tetapi ahli berpikir. Mana dalilnya? Buka Al-Imran ayat 191. Kata Allah bilang, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Di situ di ayat 190 Allah katakan dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil lail, bergantinya siang dan malam, la ayatil li ulil albab, ada tanda kebesaran bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Yang memadukan antara zikir dan pikir. Ulangi, artinya tadi itu. Jadi arti surat Al-Imran ayat 191 kesimpulannya adalah siapa ulil albab? Orang yang mampu menyatukan antara zikir dengan pikir. Jadi kalau cuma sekedar berpikir, mohon maaf, ini orang angkuh, orang sombong, Pak. Kalau cuma sekedar kemudian mengandalkan zikir tanpa mau berpikir, ini orang kelewat apa? Nggak mau berusaha, nggak mau berikhtiar. Ujung-ujungnya jadi jabariyah. Ujung-ujungnya tergantung gimana Allah saja, tanpa ada upaya apapun. Orang yang memang dikatakan ahli tasawuf, saya yakin mereka yang mampu zikir dan pikir. Jadi kalau zikirnya mohon maaf sudah paham, jangan salah berpikir. Berpikir harus lurus sesuai dengan tuntunannya supaya itu jadi orang tuh yang memang betul-betul menempuh jalan yang lurus.
sebuah kajian, malah ujung-ujungnya meninggalkan syariat. Nggak bener. Ini yang harus kita paham. Saya ambil dasarnya begitu. Kajian tasawuf perpaduan antara apa? Zikir dan pikir. Nomor ketiga, tadi dalam pertanyaan ketiga. Ketika orang merasa puas dengan amal, misalkan dia puas dengan tahajudnya, alhamdulillah saya puas malam tahajud bisa 12 rakaat, witirnya 11 rakaat, hajatnya 4 rakaat, luar biasa. Puas. Dia sedekah, dihabiskan hartanya, dia bilang apa? Puas, saya bersedekah. Pak, yang namanya ibadah itu bukan membangun kepuasan. Yang namanya ibadah itu membangun ketenangan. Sama halnya ketika orang zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir kepada Allah tenang hati kita. Begitupun lewat ibadah. Minimal ketika ibadah itu tenang, Pak, nggak inget utang, nggak inget kreditan. Tapi ketika selesai sholat, inget kreditan lagi, inget utang lagi, wajar. Yang terpenting ketika orang ibadah apa? Ketika orang ibadah dia menemukan ketenangan, kedamaian. Itu Pak. Jadi intinya standarnya bukan puas. Jadi kalau hari ini orang puas, wah bahaya. Itu membangun keangkuhan, kesombongan. Ada lagi yang lain? Boleh? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kitab ini merupakan pembukaan yang sangat luar biasa. Pertama yang Bapak sampaikan tadi adalah menyelaraskan antara pikir dan zikir. Artinya dalil akli dan nakli itu berjalan. Yang kedua saya membaca judul ini, Risalah Saling Menolong dan Saling Membantu dan Saling Menyokong untuk orang-orang yang beriman. Dalam kondisi pandemi seperti ini, mohon maaf, jangan ada yang merasa tersinggung. Ini hanya mengutip dari apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Anda saudara-saudara kita, padahal kita niatnya adalah saling tolong menolong dan saling membantu untuk kita sesama kita. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kadang kita mengingatkan saudara-saudara kita, tolonglah. Dengan berkembangnya, apalagi Bojongkulur ini sekarang zona merah, jangan abaikan yang namanya jaga jarak dan masker. Oke, jaga jarak kita bisa saling menjaga. Tapi setidaknya masker ini juga kan adalah dalil kita untuk berpikir, ikhtiar. Kata Pak Ustadz tadi, ikhtiar. Jangan hanya berserah diri saja sama Allah. Marifatullah kita sudah merasa sangat tinggi, ya sudah kalau memang kita mati ya mati saja. Kan begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, menyikapin hal-hal yang seperti ini, kadang kita bingung Pak Ustadz. Mau menegur, kita sungkan. Kita mau jaga jarak juga tidak enak. Pakuh. Jadi bagaimana menyikapi hal yang seperti ini agar kita bisa selaras antara iman, Islam dan ihsan tadi Pak. Begitu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Intinya memang manusia itu dalam segala hal apapun itu kembali kepada keyakinan. Kembali kepada keyakinan masing-masing. Memang kondisi seperti ini kadang kita menegur orang, kadang kemudian kita mengingatkan orang, serba salah. Itu. Kenapa sebabnya? Lagi-lagi bicaranya adalah keyakinan masing-masing. Tetapi terlepas daripada itu, tugas kita itu hanya saling mengingatkan. Kalau tadi risalah Al-Mu'awanah isinya adalah tolong menolong,
isinya adalah bantu-membantu, dukung-mendukung, maka jangan pernah kemudian kita lupakan apa yang dinamakan saling nasihat menasehati. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu juga bagian daripada yang terpenting dalam kehidupan kita. Saling mengingatkan itu penting, saling menasehati itu penting. Tetapi sekali lagi, jangan pernah kemudian kita memaksakan kepada orang lain, kemudian kita menuntut orang lain ingin sama dengan kita. Kenapa? Karena semua bicaranya keyakinan masing-masing, paham masing-masing. Kita yang paham, kita yang mengerti, berupaya untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Tapi kadang orang yang gak paham gak begitu, Pak Haji. Kadang orang yang gak paham gak begitu. Artinya balik lagi kepada upaya kita, harus memang dibuat semacam aturan yang apa? Aturan yang jelas dari pihak DKM, sehingga andaikan memang mesti pertimbangannya adalah jaga jarak, maka pertimbangannya kembali kepada DKM. Kita nih masjid insya Allah akan terus berupaya menyediakan, menyiapkan, memfasilitasi siapapun jemaah yang ingin belajar. Memfasilitasi yang sempat di waktu subuh hari Sabtu, adakan subuh hari Sabtu. Yang sempat di malam Senin hari Minggu, adakan hari Minggu. Kalau toh memang ada hari yang lain, hanya memfasilitasi di hari Jumat, lakukan hari Jumat. Kita memberikan fasilitas kepada jemaah sekitar untuk menjadikan masjid ini adalah tempat belajar. Masjid ini sarana untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi balik lagi kembali kepada keyakinan diri kita masing-masing. Kalau toh memang perlu kita menjaganya, menjaga protokol kesehatan sampai detik ini, sampai saat ini berlakukan. Kalau pertimbangannya cuma sekedar masker, lakukan. Jadi saya hanya berikan kesimpulan tergantung kebijakan DKM dan seluruh pengurus. Gitu Pak Haji. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah. Maaf Bapak-Bapak, sebelum ditutup ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bagi Bapak dan Ibu dan jamaah sekalian yang masih ingin memiliki kitab Risalah Al-Mu'awanah, silakan hubungin pengurus dan atau Pak Haji Toto. Karena buku ini tahap pertama baru disuplai dari Koperasi Pondok Pesantren Asuhan Pak Ustadz 20 unit, 20 pieces. Jadi masih mau